Kisah ini diawali dengan menampilkan seorang siswa yang bernama Yuki. Terlihat, Yuki berjalan di perpustakaan sekolah, sedang mencari buku. Menjelang tahun ajaran baru, Yuki berharap dapat meningkatkan nilai akademiknya. Karena di tahun pertamanya di SMA, ia mengalami kesulitan dalam beberapa mata pelajaran, terutama matematika. Namun, pada saat itu, kunjungannya ke perpustakaan bukan untuk mencari buku yang akan dipelajarinya, melainkan buku yang akan dijadikan media untuk menyalurkan hobinya, yaitu menggambar. Saat berada di perpustakaan, dia tidak sengaja menemukan kartu perpustakaan tergeletak di lantai. Yuki kemudian mengambilnya dan mengetahui bahwa kartu tersebut milik siswi yang bernama Kaori Fujimiya. Yuki berpikir bahwa pemilik kartu perpustakaan tersebut pastilah gadis yang sangat cantik. Namun, sahabatnya, Sogo Kiryu, tidak peduli sama sekali dan kembali fokus pada bukunya. Saat Yuki mencium aroma yang terpancar dari kartu tersebut, tiba-tiba pemiliknya datang dan menatap Yuki sambil cemberut. Kaori yang mengira Yuki adalah pemuda yang mesum, ia langsung menatapnya dengan sinis. Lalu, ia mengambil kartu itu kembali dan berjalan pergi. Setelah itu, Yuki bergegas pulang dengan menaiki kereta. Tak lama kemudian, Kaori pun menaiki kereta yang sama dengan Yuki. Namun Yuki dan Kaori sama sekali tidak menyadari bahwa mereka berada di kereta yang sama. Yuki pun tertidur selama perjalanan, dan Yuki baru menyadari bahwa dia hampir melewati stasiun tujuannya. Dia segera berlari menuju pintu dan turun dari kereta. Yuki tidak menyadari bahwa bukunya tertinggal. Kaori yang melihat itu, lalu dengan cepat mengambil buku Yuki dan melemparkan ke arahnya. Tepat sebelum pintu tertutup, Kaori tersenyum pada Yuki. Dan Yuki mengejar kereta sambil berteriak terima kasih kepadanya. Singkat cerita, tahun ajaran baru telah dimulai. Sekarang, Yuki dan Sogo adalah siswa tahun kedua dan kembali menjadi teman sekelas. Namun, yang membuat Yuki semakin bersemangat adalah Kaori juga berada di kelas yang sama. Yuki segera berlari ke kelasnya dengan sangat senang. Ketika Yuki ingin menyapa Kaori, seketika kelas akan segera dimulai. Lalu, pada saat istirahat, Yuki mendekati Kaori. Di sini Yuki ingin mengucapkan terima kasih secara langsung setelah pertemuan singkat mereka di kereta. Namun, Kaori menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dimaksud Yuki, dan kemudian meninggalkannya begitu saja. Yuki kemudian mengejar Kaori dan memohon agar mereka berteman. Namun, Kaori menolak permintaan Yuki dan mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin berteman dengannya. Yuki semakin bingung dengan sikap dingin Kaori terhadapnya. Pantang menyerah, ia terus berusaha mendekati Kaori dan mengajaknya berteman. Tetapi, Kaori tidak pernah menerima permintaannya. Sampai-sampai Yuki mengikuti Kaori yang berjalan ke atap sekolah. Suatu hari, Kaori menyadari hal ini. Lalu ia meminta Yuki untuk berhenti mengikutinya. Saat Kaori hendak pergi, Yuki yang ceroboh tanpa sengaja menjatuhkan kotak makan siangnya, sehingga makanannya jatuh kemana-mana. Kaori yang merasa kasihan, lalu memberikan makan siangnya kepada Yuki. Keesokan harinya, Yuki kemudian mengembalikan kotak makan siang Kaori, dan duduk di sebelahnya, sambil menikmati makan siang bersama. Yuki kemudian menyadari bahwa Kaori adalah gadis yang sangat baik. Meskipun dia selalu menolak ajakan untuk berteman, mengetahui Yuki ingin mengotot Mengetahui Yuki yang terus ngotot ingin berteman dengan Kaori, salah satu gurunya yang bernama Pak Kinoe kemudian memberitahu Yuki bahwa Kaori menderita amnesia setelah mengalami kecelakaan. Kaori hanya akan memiliki ingatan yang bertahan selama 1 minggu, dan di minggu berikutnya dia akan melupakan segalanya. Tidak hanya itu, dia juga hanya mengingat keluarganya. Karena itu, dia selalu menghindari semua orang kecuali keluarganya. Karena dia pikir dia akan melupakan mereka. Dokter menyatakan bahwa Kaori mungkin mengalami trauma karena kecelakaan, dan dia ingin melupakan kenangan yang menyakitkan. Tetapi, kenangan baru setelah kecelakaan itu seolah-olah hilang dengan sendirinya, karena trauma di masa lalunya. Yuki tidak mempercayai kata-kata gurunya, tetapi setelah melihat sendiri bagaimana Kaori terus melupakan apa yang terjadi beberapa minggu berikutnya, dia akhirnya mempercayainya.
Tak menyerah, Yuki terus memutuskan untuk menjadi teman Kaori, terlepas dari kondisinya saat ini. Yuki kemudian mendapatkan ide untuk mengingatkan Kaori tentang dirinya dan hal-hal yang lain. Di situ Yuki memberi Kaori jurnal bersama, di mana keduanya dapat berbagi kenangan mereka setiap minggu. Setelah menjelaskan kegunaan jurnal itu kepada Kaori, Yuki meninggalkannya di sana dan mengizinkannya untuk mempertimbangkan permintaannya. Saat pulang sekolah, Kaori membuka buku dan di halaman pertama terlihat di mana Yuki menulis tentang kesehariannya dan kegiatan yang telah dilakukannya selama seminggu terakhir. Kaori tersenyum membaca tulisan lucu Yuki. Kaori kemudian bertanya kepada ibunya tentang jurnal bersama. Ibunya lalu mengatakan bahwa dia telah bertukar buku harian dengan seseorang saat seusianya, dan itu sangat menyenangkan. Tak lama kemudian, seorang gadis yang bernama Mayo menyapa Kaori. Mayo adalah teman Kaori saat di SMP. Karena kondisi Kaori saat ini, ibunya dengan cepat membalas sapaan Mayo. Karena Maori sama sekali tidak mengingat gadis itu. Pada saat malam hari, Kaori tampak bimbang saat menulis sesuatu di buku harian yang diberikan Yuki kepadanya. Mengetahui bahwa putrinya akan bertukar tubuh, mengetahui bahwa putrinya akan bertukar buku harian dengan seseorang. Ibunya tampak khawatir, karena dia ingat apa yang dikatakan dokter kepadanya, untuk tidak terlalu dekat dengan orang lain selain keluarganya. Keesokan harinya, Kaori menjelaskan penyakitnya, dan menolak ide tentang jurnal bersama. Lalu pada saat Kaori mengembalikan buku hariannya, Kaori mengatakan bahwa ia tak ingin mengganggu orang lain yang akan dilupakan olehnya. Namun Yuki tetap bersikeras untuk mengembalikan buku kepada Kaori dan mengatakan bahwa ia tidak merasa terganggu sama sekali dan tidak peduli jika dia melupakannya suatu hari nanti. Awalnya Kaori menolak permintaan Yuki, hingga suatu hari Yuki sengaja memasukkan buku itu ke dalam tas Kaori sambil memberinya sebuah payung. Ia menerima buku dan payung Yuki, lalu meninggalkannya. Malam itu, Kaori membaca tulisan Yuki tentang pertemuan pertama mereka di perpustakaan. Keesokan harinya, Yuki sangat senang karena Kaori akhirnya menerima permintaan untuk bertukar buku harian. Di saat Yuki membaca tulisan Kaori, terlihat dia meminta maaf karena telah menolaknya berkali-kali. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang karena baru pertama kali ada seseorang yang sangat ingin berteman dengannya. Dan begitu gigih berusaha menjadi temannya dengan metode jurnal yang dipaksa oleh Yuki. Mereka pun akhirnya menjadi teman dan perlahan menjadi lebih dekat. Dan sikap Kaori juga lebih terbuka kepada Yuki dan teman-temannya. Di musim panas, Yuki mengundang Kaori untuk menghadiri festival kembang api bersama teman-temannya, Sogo Kiryu dan Saki Yamagishi. Sementara itu, seorang pemuda yang bernama Hajime Kujo terlihat mengurus pemindahannya ke sekolah Yuki. Saat Hajime melewati Kaori yang sedang berjalan dengan Yuki dan teman-temannya, dia sepertinya mengenali Kaori. Tetapi Kaori hanya berjalan melewatinya, seolah-olah dia tidak mengenal Hajime. Di festival kembang api, Kaori yang sedang bersama Yuki tidak sengaja bertemu dengan Mayu dan Hajime yang sedang berjalan bersama. Kaori tidak mengingat mereka sama sekali. Tiba-tiba, Hajime menghentikannya dan memanggilnya sebagai pengkhianat. Seketika, Kaori memiliki kilas balik dalam ingatannya dan kemudian pingsan. Ketika Kaori bangun dari pingsan, dia tidak ingat Yuki yang ada di sisinya. Ayah Kaori sangat bersyukur karena Yuki rela melakukan apa saja untuk bisa berteman dengan Kaori. Namun dia khawatir dengan kondisi putrinya dan tidak ingin Kaori terbebani jika Yuki bertindak terlalu ngotot untuk berteman dengannya. Yuki lalu berkata, jika Kaori benar-benar tidak ingin berteman dengannya, maka dia akan menyerah untuk menjadi temannya. Setelah itu Yuki bertemu Kaori, lalu memperkenalkan dirinya kepadanya, dan menyerahkan buku harian mereka sambil memintanya untuk membaca buku itu. Setelah membacanya, Kaori mengetahui tentang ingatannya dengan Yuki dan teman-teman mereka. Singkat cerita, saat di kelas, guru mereka mengumumkan sesuatu, yaitu kini mereka memiliki murid baru yang tidak lain bernama Hajime Kujo.
Tapi Kaori masih tidak ingat dengan Hajime, meski Hajime sangat mengenalnya. Setelah itu, Kaori dan Yuki pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Di situ, Yuki ingin meminjam buku bahasa Prancis, tapi dia lupa untuk membawa kartu perpustakaannya. Jadi, Kaori meminjamkan kartu perpustakaannya. Ketika para siswa bersiap untuk festival sekolah yang akan datang, Kaori menyatakan bahwa Yuki adalah temannya yang paling berharga. Hal ini kemudian membuat Yuki merasa sangat senang, sehingga ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah domino raksasa yang disiapkan untuk festival sekolah. Yuki kemudian meminta Kaori untuk bersembunyi di perpustakaan agar tidak dimarahi. Di sana, Kaori berterima kasih kepada Yuki karena telah memberikan kenangan baru dalam hidupnya, meskipun hanya melalui tulisan. Saat Yuki pergi bersama Sogo, Hajime lalu menghampiri Kaori. Karena Hajime tidak mengetahui kondisi Kaori, dia sangat kesal karena Kaori terus mengabaikannya dan bersikap seolah-olah tidak mengenalnya. Kaori tiba-tiba sakit kepala saat Hajime terus mendesaknya. Yuki yang melihat hal itu lalu bergegas ke Kaori dan menyalahkan Hajime atas yang terjadi pada Kaori. Namun Kaori mengatakan bahwa dia yang harus disalahkan karena tidak mengingat apapun. Pada musim gugur, saat festival sekolah berlangsung, Mayu mengunjungi sekolah Yuki untuk bertemu Kaori. Yuki segera menyadari bahwa Mayu dan Hajime adalah teman Kaori saat di SMP. Oleh karena itu, Yuki berinisiatif untuk mempertemukan Kaori dan kedua sahabat lamanya. Mayu kemudian menjelaskan semuanya kepada Kaori, di mana mereka bertiga adalah teman sekolah menengah. Saat itu, Hajime menyatakan bahwa ia harus pindah ke Tokyo. Namun sebelum itu, Hajime menyatakan cintanya kepada Kaori. Yang membuat Kaori bimbang adalah karena Mayu, sahabatnya yang menyukai Hajime. Karena Kaori belum menjawab pengakuan cinta Hajime, dia meminta untuk melihat Kaori untuk terakhir kalinya sebelum dia pindah. Namun, salah satu teman mereka mengetahui pengakuan Hajime kepada Kaori dan menyebarkannya ke seluruh sekolah, menyebabkan semua gadis mengucilkan Kaori termasuk Mayu. Karena Hajime sangat populer di antara para gadis, Kaori bahkan dianggap pengkhianat karena telah mengkhianati sahabatnya sendiri, yaitu Mayu, dengan menerima perasaan Hajime. Padahal, sebenarnya Kaori belum memberikan jawabannya. Mengetahui bahwa Kaori akan melihat Hajime untuk terakhir kalinya, para siswi yang cemburu termasuk Mayu menyegat Kaori dan menghina Kaori. Kaori yang melarikan diri karena malu, dia akhirnya tertabrak mobil. Setelah kejadian itu, Mayu sangat menyesal dan berusaha untuk meminta maaf kepada Kaori. Hajime yang akhirnya tahu segalanya, lalu meminta Mayu pergi. Lalu Kaori tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya karena mencoba mengingat kenangan menyakitkan itu. Namun Yuki yang berada di sisinya kemudian menguatkan Kaori dengan berkata bahwa dia akan selalu melindunginya apapun yang terjadi sambil memeluknya. Tak lama kemudian, Kaori akhirnya ingat bahwa di malam itu ia berjanji untuk bertemu Hajime dan mengungkapkan perasaannya kepadanya. Mengetahui Kaori menyukai Hajime dan mengingat sepenuhnya, Yuki menyembunyikan kesedihannya dan terlihat lega saat Kaori mulai mendapatkan kembali ingatannya tentang orang yang disukainya. Menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan seseorang yang Kaori ingat secara permanen, Yuki memutuskan untuk berhenti berteman dengannya. Setelah mendengar cerita Yuki tentang Kaori, Sogo kagum dengan sahabatnya karena Yuki bisa menanggung beban itu sendirian. Setelah itu, dengan berlinang air mata, Yuki lalu membakar jurnal bersama mereka yang berisi semua kenangan Kaori bersamanya. Sejak itu, Kaori sama sekali tidak mengingat Yuki, dan Yuki tidak bisa melakukan apa-apa selain mengamati Kaori dan Hajime dari kejauhan. Suatu hari, Yuki menyerahkan kamus bahasa Prancis kepada juniornya dan meminta siswa untuk mengembalikannya ke perpustakaannya. Tahun ajaran baru pun dimulai. Yuki dan Kaori akhirnya lulus dari sekolah. Yuki kemudian bertemu Kaori dan meminta untuk bertukar pesan di buku kelulusan mereka. Di situ, Yuki menulis pesan yang mengatakan bahwa dia sangat senang melihat Kaori tersenyum lagi. Kaori terlihat bingung membaca pesan Yuki, tapi ia tidak mau terlalu memikirkannya. Setelah itu, Kaori dipanggil ke perpustakaan untuk mengembalikan buku sekolah. Ternyata, adalah buku kamus Prancis yang dipinjam Yuki setahun yang lalu, yang menggunakan kartu perpustakaannya. Karena tidak mengingat itu, Kaori pun terlihat bingung. Tapi, kemudian seorang siswa datang untuk mengembalikan buku itu. Kaori secara refleks membuka buku tebal itu. Dan, diperlihatkan bahwa Yuki telah mengilustrasikan semua isi jurnal bersama mereka
ke dalam gambar buku flipbook di kamus. Kaori kemudian mengingat sepotong ingatannya dengan Yuki, kemudian bergegas mencarinya. Dan akhirnya, Kaori bertemu Yuki di atap sekolah dan memanggil namanya. Kaori pun mengungkapkan bahwa dia mengingatnya. Meskipun tidak mengingat ingatan sepenuhnya, Kaori memberitahu Yuki bahwa dia akan mencoba mengingatnya. Dia kemudian meminta Yuki untuk menjadi temannya. Yuki dengan senang hati menerima tawaran itu, dan film pun selesai. Melalui film ini, kita diperingatkan bahwa sedikit perhatian dan kepedulian terhadap seseorang akan sangat berarti bagi orang tersebut. Meski Yuki mengetahui kondisi Kaori yang amnesia, dia tetap berusaha untuk berteman dengannya, menciptakan kenangan baru, membuat kehidupannya kembali berwarna, dan membantu Kaori mengingat sepotong masa lalu yang dilupakannya. Karena setiap kenangan sangat berarti bagi seseorang meski itu menyakitkan. Mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dibantu subscribe dan like-nya. Saya dari Movie Day. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.